warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Najwan Isa. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Saya dari kelas A. Saya di sini akan membuat video untuk tugas terstruktur saya. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana pandangan saya tentang pertanyaan dasar hidup manusia. Yaitu pertanyaannya ada dari mana kita hidup, bagaimana kita hidup, dan untuk apa kita hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya tiga pertanyaan ini. Karena itu menyangkut paut dengan tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup itu kita bisa tahu dari menjawab tiga pertanyaan itu. Ya, yang tadi pertanyaan tadi, dari mana kita hidup, dan bagaimana kita hidup. Jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari mana asal manusia. Asal manusia itu berasal dari Tuhan. Setiap ciptaan pasti ada pencipta. Pencipta manusia adalah Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana kita hidup? Jawabannya adalah kita harus mempunyai prinsip. Prinsip dalam Islam itu akidah. Kita hidup itu pasti punya tujuannya. Kalau tujuan hidupnya dari awal salah, pasti semuanya salah. Kalau emang tujuan hidupnya benar dari awal, insya Allah semuanya menjadi benar. Tujuan manusia itu juga ada sangkut pautnya dengan pertanyaan dasar hidup manusia tadi. Tujuan hidup manusia itu kita dapat dari jawab pertanyaan yang hampir sama dengan yang tadi, yaitu dari mana asalnya manusia. Yang kedua, apa yang kita lakukan di dunia. Dan yang ketiga, setelah kita meninggal mau kemana. Yaitu untuk apa sih kita hidup, apa yang dilakukan di dunia ketika kita hidup. Nah, Allah sendiri menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia itu tertera pada surat Az-Zariyat ayat ke-56, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Beribadah itu minimal ada iman. Kalau kita tidak ada iman positif, kita kayak ragu gitu mau ibadah. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu iman. Karena iman juga ada pada dasar hidup manusia. Yang dimaksud pada iman adalah itu keyakinan 100%. Keyakinan bahwa kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya biar kita yakin kalau Tuhan kita itu Allah? Kita bisa yakin berdasarkan ilmu dan bukti. Ilmu dan bukti itulah yang bisa membuat keyakinan kita menjadi 100%. Ini juga ada sangkut pautnya dengan pertanyaan tujuan hidup yang tadi yang nomor 3, yaitu setelah meninggal mau kemana. Nah, kita juga itu harus memiliki iman ya teman-teman. Kita harus yakin 100% bahwa kalau kita sehabis meninggal itu pasti dihisab. Kita harus yakin 100% bahwa setelah kita meninggal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini yang diwajibkan hanya beribadah kepadanya dengan cara yang Allah berikan, karena pada saat kita setelah meninggal kita akan dihisab oleh Allah. Inti dari opini saya tentang pandangan saya terhadap pertanyaan dasar hidup manusia, yaitu saya sangat setuju dengan pertanyaan itu. Dan kenapa saya bisa yakin? Karena Islam itu ada pedoman hidupnya. Pedoman hidupnya apa? Yaitu Al-Quran. Kita harus percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga dari awal hingga sekarang. Itu tersegel dan tidak diganti-ganti, tidak diubah-ubah atau tidak direvisi. Dan Al-Quran sendiri itu kitab suci umat Islam. Yang tadi saya bilang itu ada pada surat Al-Baqarah ayat kedua, yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka dari itu Al-Quran itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Al-Quran itu sempurna. Yang membuat Al-Quran sendiri itu bukan manusia ya teman-teman. Yang membuat Al-Quran itu Tuhan langsung, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada buktinya, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi di sini bukan satu atau dua orang saja ya yang ditantang untuk mengeluarkan satu ayat saja seperti Al-Quran. Tetapi misalnya kita nggak bisa sendiri, kita tuh diajak rame-rame.
Bisa nggak sih kita menciptakan satu ayat saja, satu surat terpendek seperti yang di Al-Quran? Itu tidak bisa. Makanya sampai sekarang Al-Quran itu menjadi pedoman hidup manusia yang tidak berubah-ubah dan isinya tetap utuh. Kalau ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.